Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi dengan saya, Carito Budoyo. Dan di channel ini saya akan membahas masalah seputar kebudayaan, baik dari mitos, legenda, sejarah, serta kehidupan sehari-hari yang perlu panjenengan ketahui. Dan semuanya insya Allah akan saya bahas tuntas di channel saya ini, sedulur. Dan sebelum ke tema pembahasan, karena sekarang momennya itu masih Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, maka saya, Carito Budoyo, beserta dengan keluarga tentunya, mau mengucapkan buat sedulurku semuanya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika di dalam saya bertutur kata, di setiap saya berinteraksi dengan sedulurku semuanya, ada kesalahan, ada kekhilafan, baik dari kata-kata, perilaku, adab maupun kesopanan, yang mungkin ada terselip tingkah yang tidak mengenakan dan tidak berkenan di hati para sedulur semuanya, saya mengucapkan maaf, beribu maaf dari dalam hati saya. Dan semoga panjenengan semuanya berkenan memaafkan segala kesalahan yang sudah saya perbuat selama kita berinteraksi, walaupun lewat dunia maya, sedulur. Dan baiklah, untuk video kali ini, sesuai dengan momen, yaitu Hari Raya Idul Fitri atau disebut juga Hari Lebaran, maka saya akan mengulas tentang apa sih makna dari Lebaran itu sendiri, dan kenapa setiap Lebaran kita pasti disuguhkan, ini khusus bagi orang Jawa ya, masalahnya ini sudah budaya Jawa, dengan adanya beberapa jenis makanan, lebih tepatnya 2 jenis makanan yang sepertinya wajib ada di setiap momen Lebaran, yakni kupat dan lepet. Nah, inilah yang akan saya bahas, sedulur. Apa sebenarnya makna filosofi daripada kupat dan lepet, serta apa sih makna dari Lebaran ini. Tapi sebelum ke tema pembahasan, saya minta sedulurku semuanya kiranya sudi mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini jika dirasa berguna ke seluruh media sosial panjenengan, sedulur, sehingga teman-teman panjenengan, saudara panjenengan, dan orang-orang yang terdekat dengan panjenengan bisa melihat dan merasakan manfaat dari video saya ini, sedulur. Mohon maaf saya sambil merokok. Baiklah, yang pertama yang akan saya ulas adalah makna daripada Lebaran. Kenapa Hari Raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Hari Raya Lebaran kalau menurut orang Jawa? Dan itu sudah menjadi kata-kata umum di Indonesia. Jadi begini, sedulur, sebenarnya Lebaran itu dibagi menjadi 4 sempalan kata, yang keempat-empatnya ini ada mengandung banyak arti. Sempalan yang pertama adalah Lebaran itu sendiri. Apa sih makna daripada Lebaran? Lebaran itu terdiri dari kata lebar, terus diberikan imbuhan an. Lebar itu artinya lubar atau selesai. Yang mana selesai di sini maksudnya adalah kita sudah menyelesaikan perintah Tuhan. Selama 30 hari kita berpuasa, dan di hari Lebaran itu saatnya selesai, saatnya kita merayakan misi kita sebagai wujud bukti bakti kita kepada Tuhan. Selama 30 hari kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak campur dengan pasangan di siang hari selama 1 bulan. Makanya di momen Lebaran ini dinamakan Lebaran atau lebar atau selesai. Itu berarti di sini kita sudah menyelesaikan misi yang diamanatkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus sempalan kata yang kedua dari lebaran adalah luberan. Luber itu artinya saking penuhnya sampai melimpah, meluap, sampai meruah kemana-mana. Nah, diharapkan dengan lebaran ini diartikan sebagai luberan, itu diharapkan kita bisa membagikan kepada sesama apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita secara melimpah, yakni ditandai dengan adanya satu kegiatan sakral yang disebut juga dengan momen fitrah, yaitu membagikan apa yang kita punya kepada fakir miskin. Dalam hal ini biasanya beras dan uang. Ini adalah bentuk dari keberlimpahan kita atau lubernya kita. Diharapkan agar lubernya atau keberlimpahan yang kita punya sampai meluap-meluapnya apa yang kita punya itu bisa dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Itulah yang dimaksud dengan luberan. Kemudian makna sempalan yang ketiga dari lebaran ini adalah laburan. Laburan ini juga makna sempalan dari kata lebaran. Laburan itu artinya labur, itu cat. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap lebaran kita pasti, walaupun ini bukan diwajibkan ya, mengecat rumah agar supaya terlihat indah, terlihat menarik ketika nanti ada tamu datang di momen lebaran. Tetapi lebih dalam lagi maknanya, bukan cuma rumah yang kita cat, tetapi diri kita. Lebih spesifiknya lagi, kita diwajibkan untuk menghiasi diri kita dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan berlaku baik terhadap sesama, dengan memanusiakan manusia. Itu adalah bentuk dari kita melabur diri kita atau mengecat diri kita atau menghias diri kita dengan perbuatan baik, dengan amal baik, sodakoh dan lain sebagainya. Itulah wujud dari kata laburan, yang merupakan arti sempalan dari kata lebaran. Artinya mengecat, bukan hanya rumah atau hunian yang kita cat, tapi diri kita juga harus kita cat, kita hias sebaik mungkin agar supaya ketika lebaran ini selesai nanti kita betul-betul telah menjadi manusia yang mendekati sempurna. Saya katakan mendekati karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna satupun. Kalau masalah junjungan-junjungan kita itu adalah pengecualian. Kemudian makna sempalan dari lebaran yang keempat, yaitu leburan. Artinya lebur, luruh. Diharapkan setelah kita melakukan puasa selama 30 hari, selama 1 bulan, terus ditutup dengan momen yang namanya lebaran, itu memang semuanya sudah lebur. Kesalahan kita kepada orang-orang lain, kesalahan kita kepada orang-orang di sekitar lingkungan kita, kemudian dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya bisa lebur. Diharapkan seperti itu di momen lebaran ini, yang salah satu makna sempalannya adalah leburan, lebur atau luruh. Jadi jika diibaratkan dosa itu seperti karat, maka diharapkan di momen lebaran ini semua karat yang menempel dalam diri kita itu bisa lebur, bisa luruh, dan kita menjadi kembali bersih. Nah, itu ya 4 makna sempalan dari kata lebaran. Dan ada kata satu lagi, yaitu sempalan lagi yang dibikin oleh orang-orang, oleh anak-anak zaman milenial sekarang. Lebaran itu identik dengan liburan. Kalau ini kata-kata yang diciptakan oleh anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak milenial. Jadi ditambah satu lagi, jadi 5. Yang satu adalah liburan.
Karena di setiap momen lebaran pasti baik dunia kerja, dunia pendidikan itu diliburkan. Makanya ditambah lagi oleh anak-anak milenial, makna sempalan dari lebaran yang terakhir adalah liburan. Oke, jadi itu sedulur ya, makna sempalan dari kata lebaran. Dan selanjutnya kita bahas kenapa sih di saat lebaran itu ada dua jenis makanan yang sepertinya wajib disuguhkan di setiap momen lebaran, yakni kupat dan lepet. Sebenarnya kupat dan lepet itu mengandung makna filosofi yang sangat tinggi. Kenapa hanya kupat dan lepet? Karena memang kupat dan lepet itu diciptakan sebagai pepengat atau pengingat bagi kita, dan ada arti tersembunyi di balik penamaan kupat dan lepet. Nah, baiklah, maka di sini akan saya bahas dulu. Yang pertama adalah kupat. Kupat itu yang memberi nama adalah para wali. Kenapa dinamakan kupat dan disuguhkan pada hari lebaran? Hari lebaran adalah momen kita bermaaf-maafan. Nah, kenapa dinamakan kupat? Kupat itu bisa diartikan sebagai ngaku lepat. Artinya di momen lebaran ini kita harus mengakui kelepatan kita atau mengakui kesalahan kita. Jadi ngaku lepat itu artinya mengaku salah ya. Apapun kesalahan kita, kita akui. Diharapkan dengan kita mengakui kelepatan kita atau kesalahan kita, nantinya kita bisa menjadi kembali suci, kembali bersih, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Jadi itu kupat ya, artinya ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Yang kedua adalah lepet. Ini juga makanan wajib yang harus disuguhkan pada setiap momen lebaran. Lepet juga mengandung arti. Makna dari lepet adalah silep sing rapet. Artinya kita kubur rapat-rapat. Apa yang dikubur? Semua kesalahan kita kepada orang lain. Diharapkan orang lain bisa nyilep rapat kesalahan kita. Begitu juga orang lain yang punya salah dengan kita. Di momen lebaran ini kita juga harus bisa nyilep rapat atau mengubur dengan rapat kesalahan orang lain itu terhadap kita, dan menetralkan semuanya. Jadi arti lebih spesifiknya, lepet itu adalah mengubur segala kesalahan. Dan jangan mengungkit-ungkit lagi kesalahan itu. Kuburlah secara rapat. Dan sudah, jangan dibuka lagi. Segala bentuk kesalahan, segala bentuk aib, segala bentuk kejelekan, kita kubur dalam-dalam. Kita kubur rapat-rapat. Kita silep sing rapat. Jadi itu makna dari lepet ya, silep sing rapat atau kuburlah secara dalam-dalam. Tidak usah diungkit lagi, tidak usah dibongkar lagi. Jadi mungkin hanya itu ya sedulur, makna dari lebaran. Terus kenapa ada kupat dan lepet yang bisa saya paparkan di video saya ini. Dan bagi Anda yang mungkin tahu makna yang lain dari lebaran, dari kupat, dari lepet, bisa panjenengan share di komen di bawah video ini. Dan semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat panjenengan semuanya. Mungkin panjenengan yang tadinya belum tahu jadi tahu bahwa makna lebaran seperti ini, makna kupat seperti ini, dan makna lepet seperti ini. Sehingga nantinya bisa untuk cerita di hari tua kita terhadap anak cucu kita. Saya yakin anak cucu kita, jika bukan kita yang memberitahu kepada mereka, mereka akan melupakan sejarah. Ini adalah bagian dari sejarah, sedulur. Baiklah, mungkin hanya itu paparan saya. Untuk video ini saya akhiri sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir, saya doakan buat panjenengan semuanya, semoga panjenengan semuanya diberkahi dengan rezeki yang barokah, lancar, serta diberikan kemakmuran oleh Tuhan, dan diberikan juga hidup yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Dikarunia anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada nusa bangsa,
negara dan agama. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.